Sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Yusron selaku IAP dan juga Pak Sekson selaku Ketua Majelis Didas, yang pada intinya sebenarnya kita ini punya keinginan sama, bagaimana kita meningkatkan kuantitas dan kualitas sekolah kita, madrasah kita di bawah perguruan tinggi. Hanya mungkin sisi atau aspek sudut pandangnya berbeda-beda, tetapi pada intinya ini kita semuanya sama. Kalau kita bicara secara manajemen, tentu aspek pertama yang patut kiranya untuk kita kedepankan adalah customer service. Bagaimana kita melayani customer kita, siswa kita, wali murid kita itu dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua tentu continuous improvement, perbaikan yang secara signifikan. Nah, kita ini yang berada di madrasah atau di sekolah tentu harus melihat analisis SWOT kita ini. Kekuatan kita itu di mana? Kelemahan kita ini di mana? Orang yang tidak mengetahui kelemahan itu orang yang sombong. Maka dari itu dua aspek ini menyadari tentang kelemahan kekurangannya, tapi juga memiliki potensi sehingga kelemahan ini bisa menjadi opportunity, bisa menjadi kesempatan untuk dibangkitkan kembali. Ya, kan, makanya analisis SWOT ini kan disilang bagaimana kelemahan ini bertemu dengan kesempatan. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah teamwork. Nah, ini apalah artinya kita punya leadership yang kuat, SDM yang juga tidak kalah hebat, tetapi kalau teamworknya ini tidak solid, maka akan porak-poranda. Maka dari itu sering saya mengatakan dalam setiap pembinaan di FGM 9 pilar sekolah efektif itu nanti dibuka materi tentang MBS, manajemen berbasis sekolah. Bagaimana kita mengoptimalisasi infrastruktur yang ada di sekolah ini tidak hanya konsumtif tapi bernilai produktif. Itu yang terpenting. Makanya yang utama adalah visi misinya futuristik dan measurable, jauh ke depan tetapi bisa terukur. Tadi menarik apa yang saya sampaikan oleh Bapak Mas Ketua OSIS tadi. Ya itulah mestinya kita ini punya tim-tim di situ ya. Di samping visi, kepala sekolahnya profesional, guru-gurunya profesional, penilaiannya seimbang. Nah, yang 9 terakhir ini yang saya ingin katakan, pelibatan masyarakat. Saya tidak menjelaskan semuanya. Apakah kita ini di lingkungan kita ini sudah bermanfaat apa enggak?
Jangan-jangan keberadaan kita ini kurang bermanfaat. Maka dari itu, mari kita berada di sini itu paling tidak bermanfaat. Saya salut setiap Ramadan MBS kita ini selalu mengirim ke masjid-masjid, ke tempat-tempat ibadah kita. Itu salah satu wujud kebermaknaan bahwa keberadaan kita ini bisa bermanfaat. Tidak hanya itu, kalau bisa tidak hanya sekedar, tapi khutbah Jumat ini kita sudah menempatkan orang-orang atau siswa-siswa kita yang terbaik, karena mereka lah yang akan menjadi corong, menjadi agen-agen yang bisa membawa nama sekolah kita dimanapun, sehingga sampai khutbah banyak MBS Semang, sampai kutumena MBS Semang, sampai ada nih kalau sudah SMA Madia. Itu yang harus kita letakkan pondasinya di sana, sehingga mereka orang-orang yang kita tanamkan ini itu betul-betul membawa manfaat. Bapak Ibu, saya mau tanya, ini kan kepala-kepala sekolah ada yang nggak hadir, ada enggak? Ya. Oh, tuh. Loh, ini coba ini tonggone dhewe kok gak apal. Oh. Loh ya. Ini kita bicara yang sederhana, sangat sederhana. Setelah PPDB kemarin Juli, kemudian mulai tahun ajaran dengan Agustus ini, masuk di bulan September ini, sudah pernahkah Bapak Ibu mengirim surat ucapan terima kasih kepada sekolah yang berkontribusi kepada sekolah-sekolah panjenengan? Saya tanya, halo? Sudah atau belum? Belum. Itu hal sepele. Jadi Bapak Ibu, PPDB, kenapa PPDB panjenengan ini menurun? Banyak faktor. Bisa karena faktornya sampai ini kurang silaturahim, bisa juga karena faktornya ini kurang memblow up informasi sekolah, atau lebih ekstrim lagi karena kedekatan panjenengan dan seluruh stakeholder di sekolah itu kepada Yang Maha Kuasa itu semakin lengkap. Salah satu, saya selalu di dalam pembinaan saya di madrasah, karena saya di Kemenak ini pengawas paling senior. Sejak 2006 saya sudah menjadi pengawas. Jadi sudah berapa tahun ini? Selalu saya sampaikan, kalau Agustus itu segera membuat surat ucapan terima kasih kepada seluruh, kalau SMP ya ke SD, ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Dasar telah memberikan kepercayaan kepada kami. Ada 5 orang lulusan dari SD Panjenengan yang melanjutkan sekolah di sekolah kami, 2 kelas 2, 3 kelas 9 dan seterusnya.
program kami adalah begini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ini kita bisa kerjasama ini bisa ditingkatkan. Itu hal sepele tetapi bermakna. Saya dulu itu melakukan seperti ini, bahkan di perguruan tinggi ketika saya menjadi wakil kurikulum tahun 96 itu saya membuat surat ke seluruh perguruan tinggi negeri dalam rangka mendongkrak penerimaan peserta didik baru lewat PN3 waktu itu PN3. Ternyata responnya lebih baik ketika kita tidak membuat surat. Saya membuat surat, mau kiranya siswa kami yang melanjutkan ke perguruan tinggi ini bisa diterima. Itu saja ternyata diperhatikan. Pernah yang spektakuler itu di Yayan Malang, saya buat surat itu 25 orang daftar, 25 semuanya diterima tanpa membuang. Ini untuk perguruan tinggi ya. Tetapi kita kembali ke bagaimana agar kita ini bisa terus menjalin komunikasi. Kita ini kan punya sister school, punya sekolah binaan. Sekolah binaan itu adalah seluruh siswa yang ada di sekolah kita, berasal dari pot ini, pot itu, pot itu. Lah pot inilah yang harus kita komunikasikan terus, disilami terus. Lewat apa? Ucapan terima kasih. 2 bulan kemudian dia undang untuk diadakan lomba pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, lomba baca puisi, lomba macam-macam. Nah, dengan begitu kalau 1 tahun 2-3 kali mereka datang ke sekolah kita, paling tidak di otak mereka itu sudah tertanam, oh iki yang kemarin presentasi. Syukur-syukur ditambah dengan kita kirimkan siswa kita ke sekolah-sekolah yang menjadi binaan kita. Setelah ucapan itu kita mengirimkan siswa kita untuk datang ke sekolah. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan dari sekolah kita dengan bilingual, 2 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau pesan itu disampaikan oleh siswa yang notabene siswa itu berasal dari SD di mana mereka itu keluar, maka kesannya sudah berbeda. Sehingga hari ini biar goblok saya ini masya Allah luar biasa. Apalagi dia itu gak mau coba Quran gak iso, saya ini juz 30, juz 29 lulus nanti, belum lulus itu CMPS EC kelas 10 akhir. Nah, itulah yang akan kita lakukan. PPDB pertama Januari kita buka. Barang siapa 20 pendaftar pertama akan mendapatkan 4 kesempatan emas. Nah, gitu. Sehingga tidak ada yang murid kita semakin surut. SMP Muhammadiyah 2 ini mengalami penurunan. Nanti kok kaget kok SMP 2. Di Arabi SMP 2 kaget toh ya? Oh sakit. Nah, Bapak Ibu tolong wahana seperti ini kita jadikan untuk terus mengevaluasi diri dan menambah bagaimana kita
dari Sarasian ini, sehingga nanti pulang ini punya rencana apa ya yang harus saya lakukan di sekolah, apa yang harus saya rubah di sekolah, apa yang harus saya tingkatkan di sekolah. Ya, begitu, jadi tidak terus kemudian kembali balik seperti sedia kala, tidak ada perubahan. Saya kira itu saja. Tidak etis kalau saya banyak berbicara, saya lebih senang banyak mendengar saja. Kira-kira apa yang Bapak Ibu keluhkan. Yang jelas Bapak Ibu kepala sekolah ini tidak sendiri. SMA Muhammadiyah kemarin ini, mohon maaf ya, sampai sekarang ini belum ada kepala sekolah karena ini mundur, ini jadi mubengnya, ini kurang disepakati, ini kurang direspon. Barusan ini tadi saya ditelepon, saya bener sih diwali ngeluh aku, wis terserah sampean. Pokoknya ini nek sampean gak meledek omongan kata MSK. Akhirnya sudah di pojok sana sudah saya sampaikan. Dan insya Allah besok sudah keluar SK Kepala SMA Muhammadiyah 1 ya. Untuk SMK Mojoagung mohon maaf belum, karena harus menunggu proses, karena ini prosesnya sedikit agak panjang karena agak berbeda dengan SMA Muhammadiyah. Jadi ini kejadian seperti ini presiden yang nanti tidak boleh terulang ya. Kasus di SMK Mojoagung dan seluruh sekolah yang di Mojoagung tidak boleh terulang di seluruh sekolah di perguruan Muhammadiyah se-Jawa. Apa? SK-nya ditetapkan oleh cabang. Jadi SMA Muhammadiyah Mojoagung oleh cabang Mojoagung, SMK juga oleh cabang Mojoagung. Jadi ini oleh BBM itu dianggap cacat. Ya sudah, ini kesalahan kita untuk ke depan tidak terulang lagi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Sakson sekali lagi, bahwa kepala sekolah itu nanti akan di backup oleh majelis, oleh HP, oleh PDM, jadi tidak sendiri. Terus kemudian Bapak Ibu, sekolah-sekolah ini tidak menjadi tanggung jawabnya Pak Sakson selaku majelis Sikdas, tapi Pak Sakson akan ditopang oleh majelis ekonomi, terus majelis MPU, di mana majelis-majelis itu menopang bukan dalam rangka untuk mengikut manajemennya, enggak, tetapi bagaimana agar jangan sampai sekolah ini nyungsep kuantitasnya, tapi juga tetap eksis, dan siapapun yang mengajar di situ sama mengajar di tempat lain akan terasa sama. Karena apa? Jamnya nanti akan ditingkatkan oleh majelis-majelis yang menopang majelis ekonomi. Jadi majelis ekonomi tidak dalam rangka berpikir tentang gaji guru, tetapi yang gaji guru itu akan dipikirkan oleh beberapa majelis lain. Oke, ini give applause untuk pimpinan daerah sekarang ya. Saya kira itu, apalagi
ini ada Mas Suson ya, siap untuk membackup dari kiri ke kanan, dari depan dan belakangnya, dari atas dan insya Allah kita senantiasa munajat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.